hamba yang menggoda Tuhannya. Warna lusuh selalu menyelimuti kaki Bu Lasmi di setiap harinya, entah itu pagi, siang, sore, atau bahkan ketika hendak tidur. Di pagi buta, saat para manusia kebanyakan masih menutup rapat pintu rumahnya, Bu Lasmi sudah menanggalkan selimut tipis bekas kain sarung, sobek di mana-mana, penuh jahitan. Tak seperti wanita pada umumnya yang memiliki kaki ramping, kaki Bu Lasmi begitu kencang menopang beban yang sedari dulu mencengkram pundak dan menginjak punggung. Telapak kaki seorang ibu yang harusnya bersih tak bisa didapati di sana. Semuanya retak dari ujung ke ujung, menyisakan kulit tebal yang menghitam karena debu jalanan. Bu Lasmi selalu berjalan jauh setiap harinya, mengusik tempat kumuh yang jarang didekati orang. Beberapa orang memang mau mendekat, tapi bukan karena ingin. Yang terjadi malah melemparkan barangnya dari kejauhan, membuatnya berhamburan. Dulu, Bu Lasmi selalu mengutuk dirinya, mengutuk orang lain, dan sesekali mencoba mengutuk Tuhan. Kenapa saya seperti ini? Rintih Bu Lasmi di penghujung malam. Mengais barang buangan orang lain, mengorek-orek tumpukan sampah. Lalu tak jarang juga saya harus bergelut dengan nyinyiran manusia. Ungkap Bu Lasmi sambil meringkuk di ujung tangan. Kain jarik selalu melingkar di punggung Bu Lasmi yang sudah sedikit membungkuk, menjadikannya wadah besar untuk meletakkan apa-apa yang ditemuinya. Pinggiran jalan selalu memberikan Bu Lasmi pilihan setiap harinya untuk bisa makan, atau hanya bisa mengganjalinya dengan air beberapa teguk. Tak banyak yang mengenal Bu Lasmi, bahkan Bu Lasmi sendiri kadang lupa siapa dirinya. Semenjak kejadian tahun lalu, Bu Lasmi kehilangan kompas untuk menentukan arah. Bu Lasmi kehilangan segalanya, anak, rumah, harta, suami, bahkan untuk sekedar tempat bersandar pun, Bu Lasmi hanya bisa menyandangkannya pada tembok kayu yang hampir roboh. Mungkin musim hujan yang akan datang akan menggenapi rasa kehilangan Bu Lasmi. Tempat bersandarnya tak lagi sekuat dulu. Tragedi kebakaran tahun lalu menyusukan apa yang pernah tumbuh subur dari Bu Lasmi. Kalau saja tak ada foto lusuh yang tersimpan di dalam plastik, Bu Lasmi tak akan bisa menjalani satu keadaan ini. Foto di mana ia dan anak perempuannya menyatu dalam satu potongan kertas, sedikit rusak di bagian ujungnya. Hanya itu yang membuat Bu Lasmi bertahan. Kebahagiaan kecil itu masih tersimpan baik di balik saku bajunya. Senyum kecil dari sang anak membuat ibu itu bertahan. Bu Lasmi selalu mengatakan di setiap awal tidurnya, "Nak, ibu mau melihat senyum ini setiap membuka mata, atau setiap ibu hendak menutupnya kembali," kata Bu Lasmi, pelan sambil memandang foto usang itu. "Kuatkan ibumu ini, Nak. Kamu kebahagiaan terbesar saat ini. Biar tak mengapa ibumu ini mengais sampah orang, mengambil kembali apa yang mereka buang. Ibu ingin tetap melihatmu, Nak. Kuatkan ibumu." Semenjak foto usang itu mendiami saku Bu Lasmi, tak ada lagi kata umpatan yang mencuat menggugah Tuhan. Sesekali bahkan Bu Lasmi menggoda Tuhan dengan doa yang baik. "Tuhan, pertemukanlah aku dengan potongan cerita dari anakku," ucap Bu Lasmi sambil menggenggam erat foto itu di tangannya. Banyak yang Bu Lasmi temui di sepanjang jalan. Di tengah terik sinar matahari, terkadang Bu Lasmi melihat orang lain marah-marah tak jelas. Atau di kesempatan lain, Bu Lasmi melihat orang yang terduduk frustasi setiap memegang amplop coklat besar. Sebenarnya masalah mereka itu apa sih?
Ngumam Bu Lasmi entah kepada siapa. Bukan lagi nasi. Bagi Bu Lasmi, masalah-masalah yang mereka hadapi adalah sarapan wajib yang disantap dengan enteng. Mungkin mereka belum menemukan foto seperti apa yang saya temukan, pikir Bu Lasmi dalam hati. Bu Lasmi mendamaikan diri dengan keadaan. Dari sekian banyak orang yang ditemui oleh Bu Lasmi, ada satu golongan orang yang dari dulu menjadi keresahan pribadi Bu Lasmi. Setiap melihatnya, Bu Lasmi selalu muntap sejadi-jadinya, mengarang kata, makian, dan sumpah serapah untuk si pelaku. Siapa mereka? Orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Bagi orang lain, mungkin dalam pikiran mereka, Bu Lasmi senang karena akan ada sedikit tambahan yang bisa ditukar menjadi uang, agar ada makanan yang bisa dikunyah besok pagi. Meski Bu Lasmi bisa dibilang bertahan hidup dari sampah, tetapi pribadi Bu Lasmi menjerit melihat para manusia melakukan hal itu. Bagi Bu Lasmi, itu adalah sebuah tindak kejahatan yang mendiami kebanyakan jiwa. Entah itu yang berjalan kaki, pakai motor, bahkan naik mobil mewah. Bahkan juga dari kalangan tokoh agama yang terkenal baik. Bu Lasmi pernah melihat mereka semua, tanpa kecuali, mereka membuang sampah sembarangan. Hal lain yang membuat Bu Lasmi semakin muntap adalah kejadian 2 minggu lalu. Sore itu, Bu Lasmi merasakan lelah yang tergendong berat di punggungnya. Setelah berjalan begitu jauh, Bu Lasmi tak kunjung memenuhi kain jarik yang sedari pagi bersikap pasrah digendong kemana-mana. Namun, saat sampai di ujung jalan, Bu Lasmi melihat ada tumpukan barang bekas yang nampaknya bisa diambil untuk menambah butiran nasi besok pagi. Di tengah-tengah usaha Bu Lasmi memilah dan memilih barang buangan itu, Bu Lasmi kejatuhan rejeki nomplok. Tumpukan barang lain menimpa kepala Bu Lasmi dengan kencang. Memang ada sebuah sekat tembok tinggi yang membuat Bu Lasmi tak terlihat dari luar. Kotak persegi yang bolong bagian atasnya itu membuat setiap orang yang lewat ingin melemparkan barang bekasnya ke dalam. Bu Lasmi muntap. Darah yang harusnya mengalir ke semua organ tubuh seperti menumpuk kental di atas kepala. Wajah Bu Lasmi merah padam akan hal itu. Urat-urat di dahinya timbul seperti petir di hujan badai. Tangannya mengepal, kencang, ingin membalas dengan melemparkan apapun yang bisa dijangkau Bu Lasmi, tapi foto usang yang ada di saku bajunya menahan Bu Lasmi untuk mengatakan sumpah serapah, melepaskan kembali tangan Bu Lasmi yang sudah menggenggam botol bekas. Foto itu menyelamatkan Bu Lasmi dari mengumpat ke orang lain, menyelamatkan Bu Lasmi dari dosa yang harus dipertanggungjawabkan esok hari. Foto itu menyelamatkan Bu Lasmi sekali lagi. Bu Lasmi pulang saat ayam mulai masuk dalam kandang, menggendong berat beban di punggung dengan sesekali mengusap peluh di leher. Di samping sebuah sekolah, Bu Lasmi kembali menemukan barang buangan. Butiran cahaya lampu jatuh tepat menimpa tumpukan kertas yang diikat rapat. Beberapa kertas yang tidak diikat terlihat berhamburan tertiup angin malam. Bu Lasmi berjalan pelan mendekati tumpukan kertas itu, mengintipnya sedikit lalu mengeja tulisan yang dicoret tinta pulpen. Bagi orang yang pernah menjajal bangku sekolahan, pasti tak butuh waktu lama untuk mengeja tulisan panjang tersebut. Tapi bagi Bu Lasmi tidak begitu. Bu Lasmi hanya menyicipi bangku sekolahan selama 3 tahun. Menjelang naik ke kelas 4, Bu Lasmi harus mengurung niatnya untuk menjadi seorang guru yang menorehkan tawa pada anak didiknya. Kertas yang hanya menampilkan sepertiga badannya itu bertuliskan kalimat umum yang sering menempel di dinding persegi, tempat pembuangan. Buanglah sampah pada tempatnya, isi tulisan tersebut. Namun, di bagian kata buanglah, terdapat coretan tebal dengan warna hitam.
Tinta yang berjalan bolak-balik di atasnya jelas ingin menunjukkan rasa tidak setuju pada ungkapan tersebut. Tapi di atas coretan kasal itu ada kata lain yang menungganginya dengan bentuk tulisan tangan. Agak tidak rapih. Letakkan, begitu tulisnya. Bu Lasmi membacanya dengan bibir yang mengeja pelan, terbata-bata. Letakkan sampah pada tempatnya. Selesai membaca tulisan tersebut, hati Bu Lasmi bungah tak terkira. Senyum yang jarang nampak itu menyambung dari kuping ke kuping, lebar sekali. Ternyata masih ada yang satu pemikiran, ungkap Bu Lasmi sambil menarik kertas itu dari tumpukan kertas lain. Bu Lasmi ingin mengambil kertas tersebut dan merelakan beberapa butir nasinya untuk dijadikan lem, agar si kertas bisa menempel gagah di kotak persegi yang 2 minggu kemarin sempat hampir membuatnya muntap. Kertas yang telah ditarik keluar menampilkan gambar cetakan komputer yang diwarnai dengan rapih, lebih rapi dari tulisan tangan yang menimpa kata buanglah. Namun, saat Bu Lasmi hendak melipatnya, Bu Lasmi nampak terkaget saat melihat nama dari pemilik kertas tersebut. Kumpulan rasa haru menumpuk sesak di ujung mata Bu Lasmi, membuat air matanya terkumpul, memaksa untuk keluar, meleleh pelan-pelan. Nama yang di setiap ujung malam selalu disebut oleh Bu Lasmi tak pernah absen walau sehari. Nama yang pasti digunakan Bu Lasmi untuk menggoda Tuhannya berkali-kali. Doa Bu Lasmi malam itu dijawab tuntas oleh Tuhan malam ini. Potongan cerita lain tengah datang ikut melengkapi rasa rindu Bu Lasmi kepada anaknya. Memang, cahaya lampu jalan tak pernah salah menjatuhkan sinarnya. Bisik Bu Lasmi di ujung jalan, terima kasih Tuhan. Sejak malam itu, Bu Lasmi tak lagi mengumpat apapun alasannya, apapun masalahnya, tak lagi mengucapkan sumpah serapah bagi mereka yang membuang apapun sembarangan. Bagi Bu Lasmi, mereka hanya belum menemukan potongan cerita seperti yang Bu Lasmi temukan malam itu. Namun, biarpun tidak mengumpat dan tidak mengutuk dengan sumpah serapah, Bu Lasmi tetap tidak membenarkan perbuatan mereka. Akhirnya, kertas itu tak jadi ditempel untuk menghias kotak persegi yang hampir membuat Bu Lasmi muntap. Kertas itu berakhir di dinding kayu kamar Bu Lasmi, menghadap ke timur, tepat sejajar dengan wajah Bu Lasmi ketika ia hendak menggoda Tuhannya lagi dan lagi.